Keluaran pasal 17 ayat 8-16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini tentang ketika bangsa Israel sudah bebas ya dari tanah perbudakan di Mesir. Jadi sekarang mereka dipimpin oleh Musa, dan Musa dibantu oleh kakaknya Imam Harun ya, dan juga dibantu oleh Hur ya. Kalau kita baca tadi ada disebut Hur. Kalau Harun kita tahu adalah kakaknya Musa ya. Jadi sekalipun dia lebih muda 3 tahun dari kakaknya, tetapi Tuhan sudah menunjuk Musa sebagai pemimpin bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, yang jumlahnya kira-kira 2 juta orang. Banyak ya. Musa memimpin ini bangsa Israel keluar dari Mesir dengan jumlah yang banyak, dan dia dibantu oleh 2 orang ini. Harun kakaknya. Siapa itu Hur? Kalau menurut cerita, Hur itu adalah kakaknya Miriam, suaminya Miriam, kakaknya Musa. Jadi kakak iparnya ya. Jadi Hur itu kakak iparnya Musa. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan Mesir, mereka membawa harta banyak sekali. Akibat orang Mesir memberi. Musa memang memerintahkan, sebelum kita keluar dari Mesir, minta sama orang Mesir apa saja. Dan orang Israel karena perintah Musa, mereka minta emas, perak, baju-baju bagus. Kan mereka itu waktu itu hampir 400 tahun dijadikan budak oleh Raja Firaun di Mesir. Jadi kenapa mereka harus meminta? Karena itu sebagai pembayarannya, ganti ruginya Raja Firaun orang Mesir kepada orang Israel yang bekerja rodi. Bekerja rodi itu tidak dibayar ya, jadi budak. Nah, sekarang setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka melintasi padang gurun Sin. Namanya itu padang gurun Sin ya. Tuhan membawa mereka melewati padang gurun Sin. Padahal kalau rencana Tuhan itu dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan, kalau lurus saja, kalau lihat di peta lurus tidak terlalu jauh ya. Tapi Tuhan sengaja memberikan arah kepada Musa untuk memimpin bangsa Mesir agak memutar. Kenapa maksud Tuhan? Maksud Tuhan, kalau mereka jalan lurus-lurus akan ketemu dengan orang-orang Filistin.
Orang-orang Filistin itu adalah orang-orang yang sudah terlatih berperang ya. Sedangkan orang Israel dulu budak, jadi kerjanya cuma kerja, tidak tahu berperang ya. Makanya ketika mereka sampai di satu tempat, menurut pembacaan tadi ya, di suatu tempat yang mereka akhirnya namakan tempat itu Rafidim. Apa artinya Rafidim? Setelah mereka berjalan jauh, mereka beristirahat di tempat itu. Jadi Rafidim artinya beristirahat atau tempat yang nyaman. Kan setelah lama mereka berjalan ya berhari-hari, tiba di satu tempat yang nyaman, disitulah mereka istirahat. Dan mereka namakan tempat itu Rafidim. Nah, waktu di Rafidim ini terjadi sedikit pertengkaran ya, Musa dengan orang Israel. Karena pada waktu itu mereka haus dan mereka minta minum. Dan mereka bersungut-sungut mengeluh kepada Musa, dan Musa bilang, "Aduh, percayalah sama Tuhan ya. Dia sudah bebaskan kita dari perbudakan Mesir. Dan selama ini dia melindungi kita dari serangan-serangan bangsa Filistin, bangsa Amalek, dan bangsa-bangsa lain ketika mereka melintasi padang gurun Sin." Dan Musa berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolong saya ini. Saya lihat ini bangsa Israel karena kehausan, mereka sudah melempar saya dengan batu." Sehingga tempat itu disebut apa? Masa dan Meriba. Di tempat mereka bertengkar itu disebut Masa dan Meriba. Masa artinya perselisihan ya. Meriba itu mencobai. Jadi maksudnya nama itu disebutkan, Musa kasih nama tempat mereka bertengkar itu masalah air minum ya, karena tidak ada air di padang gurun. Yaitu mereka bertengkar dengan Musa, dan itu sama dengan bangsa Israel mencobai Tuhan. Bahaya ini ya, bangsa Israel tidak tahu berterima kasih ya, sudah dibebaskan dari Mesir, masih lagi mengeluh, bahkan mencobai Tuhan. Bahaya ya, ini kita tidak boleh ikuti ya. Dan kemudian Tuhan memerintahkan Musa, "Ambil tongkatmu." Tongkat yang sudah berapa kali bikin mujizat ya. Waktu tulah ke-1 dia ketuk air sungai Nil berubah menjadi darah. Dan banyak melalui tongkat itu terjadi mujizat ya. Tuhan bilang, "Ambil tongkatmu, pukul itu batu karang." Nah, waktu Musa ikuti perintah Tuhan itu, dia ikut saja, dia tidak mengerti apa artinya, tapi dia turut saja. Waktu dia pukul itu batu karang, disitulah keluar air yang jernih. Luar biasa ya, itu satu mujizat lagi. Dan mereka minum semua sampai puas, tidak haus lagi. Kemudian ketika melanjutkan perjalanan, mereka tiba di suatu tempat, mereka beristirahat, itu yang tadi kita baca. Tempat itu disebut Rafidim, atau tempat istirahat, tempat yang nyaman. Tapi baru mereka istirahat, pasang tenda untuk istirahat, mereka diserang oleh bangsa Amalek. Nah, dan waktu dapat kabar bangsa Amalek sedang menuju mau menyerang bangsa Israel, cepat Musa memanggil Joshua. Inilah pertama kali nama Joshua disebut ya. Tuhan memanggil Joshua, "Hei Joshua, pilih beberapa orang yang menurut kamu bisa berperang." Kan mereka ini bangsa budak, jadi tidak tahu berperang toh. Lihat itu bangsa Amalek sudah dekat. Jadi cepat-cepat Joshua gerakan kilat ya. Nah ini pasukan khusus namanya ya. Pasukan khusus yang dibentuk Joshua mendadak. Dia pilih laki-laki yang terbaik. Mari kita hadapi bangsa Amalek. Kemudian Musa katakan, "Setelah kau bentuk pasukan, kamu pergi berperang. Saya akan naik ke atas gunung, ke atas bukit." Ya. Dan Musa didampingi oleh Harun dan Hur. Hur itu dia punya ipar ya. Jadi suami dari Miriam. Miriam itu kakaknya Musa kan. Harun jelas kakaknya. Jadi waktu dia naik ke atas bukit, Joshua mendatangi bangsa Amalek dan terjadi pertempuran hebat.
Dan apa gunanya Musa naik ke atas bukit? Untuk berdoa. Jadi bukan dia bilang naik di bukit cuma duduk-duduk di bukit. Bukan. Dia ambil tongkatnya, tongkat yang biasa bikin mujizat. Dia angkat tongkat itu sambil dia berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk membantu Joshua dan orang-orang Israel yang mendadak jadi tentara. Padahal sebelumnya cuma jadi tukangnya, budak di Mesir, tiba-tiba harus berperang. Tapi Tuhan tetap setia. Di sini kita lihat, ketika Musa mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, terjadi supernatural. Orang-orang Israel, tentara Israel yang sedikit itu yang dipimpin Joshua menang. Tapi ketika tangannya capek turun, Amalek lagi yang menang. Jadi ketika terjadi demikian, Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik, Harun dengan Hur, iparnya ini, Hur itu ipar ya, mengambil sebuah batu dan suruh Musa duduk di itu batu supaya jangan capek berdiri ya sambil berdoa. Kan itu pertempuran berjam-jam ya. Jadi lama, dan Musa kan sudah tua, sudah lebih 80 tahun umurnya. Jadi waktu dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, umur Musa sudah 80 tahun. Jadi Tuhan bisa pakai juga orang-orang yang sudah tua ya. Dan ketika Musa duduk dan Musa mengangkat lagi tangannya, apa artinya? Dia lagi berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong Joshua dengan pasukannya supaya menang. Jadi waktu dia berseru-seru sambil angkat tongkatnya itu, menang lagi Joshua dengan pasukannya, mundur lagi Amalek. Tapi karena capek mau turun tangannya itu ditopang oleh Harun dan Hur. Tangan Musa itu ditopang oleh kakaknya dan kakak iparnya. Nah, waktu tangannya tetap naik, terjadi hal supernatural dari Tuhan. Bangsa Israel mengalahkan orang-orang Amalek yang jago berperang, yang sudah punya, jadi orang Israel dengan senjata apa adanya ya, menghadapi orang Amalek yang sudah jago berperang. Siapa itu bangsa Amalek? Sebenarnya bangsa Amalek itu keturunan Esau, ya. Sedangkan bangsa Israel keturunan Yakub. Jadi sebenarnya yang berperang ini keturunan sepupu. Bukan sepupu, mereka kakak adik ya. Jadi Yakub punya kakak Esau kan. Keturunan Esau itu jadi bangsa Amalek. Keturunan Yakub menjadi 12 suku Israel. Di sini kita lihat lagi. Ternyata biar bersaudara turunannya berkelahi juga ya, berperang. Jadi tidak heran kalau kita lihat di rumah tangga kakak adik itu berkelahi selalu. Di Alkitab saja contohnya ada ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik, apa pelajaran buat kita peperangan bangsa Israel melawan Amalek? Pertama kita lihat, sekalipun orang Israel tidak tahu berperang, tetapi karena mereka mau membela istri anak-anaknya yang lagi mau diserang bangsa Amalek, ini laki-laki ini yang muda-muda, mereka mau dipimpin oleh Joshua sekalipun tidak tahu berperang. Tetapi dengan mujizat Tuhan, karena Musa berdoa ya di atas bukit, terjadilah peristiwa supernatural, mereka mengalahkan bangsa Amalek. Dan setelah itu Musa mendirikan mesbah. Mesbah itu mimbar tempat mengucap syukur ya. Dan dia namakan di mesbah itu Jehovah Nisi. Tuhan adalah panji-panjiku. Itu ayat 15 tadi ya. Di mesbah itu dinamakan oleh Musa Jehovah Nisi. Inilah pertama kali disebut Jehovah Nisi ya. Tuhan adalah panji-panjiku. Artinya apa? Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel yang tidak tahu perang bisa mengalahkan musuh yang hebat. Di sini kita lihat ya, kita pelajari. Sekalipun kita menghadapi cobaan, masalah apa saja, ujian apa saja, ingat, sekalipun kita tidak berdaya seperti bangsa Israel, tapi dengan ketika kita berdoa seperti Musa berdoa, kita berdoa minta tolong sama Tuhan,
Tuhan pasti turun tangan. Istilahnya hamba Tuhan berkata ya, ketika kita angkat tangan, Tuhan Yesus turun tangan menolong kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, rajinlah berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Jangan nanti ada masalah baru berdoa ya. Setiap hari kita berdoa mengucap syukur, apalagi sedang dalam masalah. Berdoalah meminta pertolongan Tuhan, dan terjadilah mujizat supernatural, yaitu bangsa Israel mengalahkan bangsa yang lebih kuat, yang tahu berperang. Bangsa Israel tidak tahu berperang. Kita juga demikian. Sekalipun kita dalam keadaan terdesak, kita sudah tidak berdaya karena masalah, karena himpitan, belenggu, ya, mungkin dari kuasa gelap dan lain sebagainya. Kita tidak tahu lagi jalan keluar. Kita lihat di sini Tuhan menolong kita. Tuhan berperang bersama bangsa Israel. Jadi cara Tuhan berperang ada dua ya. Tuhan berperang sendiri, tidak melibatkan bangsa Israel, tetapi ada juga Tuhan berperang sama-sama bangsa Israel. Tapi itu perlu berdoa. Musa yang berdoa ya. Ada juga Tuhan berperang sendiri. Kapan? Nanti. Waktu ketika, kalau kita baca Alkitab selanjutnya, ketika Raja Firaun mengejar bangsa Israel sudah di pinggir laut Teberau, di situ Tuhan yang berperang sendiri. Tidak perlu bangsa Israel. Jadi dua macam ya cara Tuhan berperang. Tuhan turun tangan sendiri, atau Tuhan pakai kita juga ikut berperang. Khususnya buat teman-teman warlot, ingat, kita tiap hari ada perang rohani ya. Kita melawan kuasa-kuasa gelap, pemerintah-pemerintah yang di udara, yaitu Lucifer dan dia punya pasukan. Mari kita maju terus, laksanakan amanat Tuhan Yesus di mana saja, kapan saja, sampai saat Tuhan Yesus datang kembali. Demikianlah firman hari ini, semoga bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya nanti Oma Palar yang akan melengkapi pemberitaan firman ini. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman di rumah. Kita jumpa pada siang hari ini. Apa yang tadi kita sudah dengar dari Opa, saya tambahkan sedikit mengenai dari pembacaan kita Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Firman Tuhan yang kita renungkan. Pada siang hari ini saya menambahkan melihat bagaimana firman itu berlaku di generasi kita. Saya melihat dulu dari Perjanjian Lama yang dibawa pada cerita Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Melihat dari apa yang kita baca, Musa, dan kalau kita bawa ke generasi kita adalah bagaimana Tuhan memimpin generasi Musa dan generasi kita. Kita melihat dulu dari generasi Musa, zaman perjanjian lama. Saya sedikit Bapak membawa pengertian kita waktu itu bagaimana Tuhan baru membentuk suatu negaranya, suatu bangsa sendiri dengan tangan Tuhan. Itulah pengertian dari pembacaan kita awal dulu. Kita harus mengerti bangsa Israel dengan perjuangan. Saya tidak ulang di situ bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan melalui tangan Musa, bimbingan tangan Musa. Nah, apa yang mereka alami dalam pembacaan kita ini, mereka berperang melawan satu bangsa, bangsa Amalek. Melihat cerita ini bahwa
bagaimana Tuhan berperan di bangsa Israel. Ya, bagaimana nantinya kita akan meneliti juga bahasa Tuhan perjanjian lama, kita bawa ke perjanjian masa baru, perjanjian zaman kita adalah generasi kita, bagaimana Tuhan memimpin bangsa kita, anak-anaknya. Pada waktu itu, zaman perjanjian lama, Tuhan belum seperti kita zaman ini menerima karya Roh Kudus. Waktu itu bangsa Israel dipimpin Tuhan melalui tangan Musa. Ada otoritas Tuhan yang diberikan kepada Musa. Bagaimana kita baca Musa berperang melawan dengan bangsa Israel, melawan bangsa Israel, bangsa Amalek. Ya, kita lihat di situ karya Tuhan, bagaimana karya Tuhan, hati Tuhan membawa bangsa Israel semua diberikan kepada otoritas Musa. Pada waktu itu Tuhan berbicara melalui Musa. Pada zaman perjanjian baru Tuhan berbicara banyak melalui nabi, belum kata ada rasul ya, tetapi saya lebih banyak pada nabi ya, bagaimana suara nabi banyak ya, tapi yang kita lihat pembacaan hari ini adalah Musa. Di situ yang saya tertarik dengan bagaimana Musa mengangkat tangannya. Kalau turun tangan, Musa mengangkat, menang bangsa Israel. Kalau dia turun, bangsa Israel akan kalah. Di sini kita lihat dari sudut bagaimana Tuhan bekerja. Kita melihat dari sejarah perjanjian lama, ya, Tuhan memberikan otoritas pada Nabi Musa. Ya, waktu itu bangsa Israel yang mau tahu Tuhannya adalah Tuhan Allah, ya. Bagaimana Tuhan berbicara dengan bangsanya melalui seorang nabi yaitu Musa. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui Musa dengan persekutuan. Persekutuan Musa menyatukan bangsa Israel dengan otoritas yang Tuhan berikan. Semua ada urapan dari Musa. Sampai dia mengangkat tangan, menurunkan tangan pun itu harus, kalau saya lihat itu harus ada kerjasama. Bagaimana Musa mendidik bangsa Israel itu harus mendengar suara Tuhan melalui suara yang Musa diberikan oleh Tuhan. Di situ kita melihat ada satu persekutuan yang harus dibina terus menerus, harus ada satu hati di dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana mereka melihat Musa sebagai pimpinan mereka, dan Musa pun waktu bekerja Tuhan dia memilih orang-orang yang di sekitarnya yang punya kemampuan, ya. Tuhan juga yang di situ yang menyuruhnya, ya. Harun, ya, Yosua, itu pun dipilih oleh Musa melalui dipilih oleh Tuhan melalui suara Musa, ya. Kita lihat di sini bagaimana persekutuan itu bisa terjadi bila betul-betul kita yang bersekutu di dalam tahu hierarki yang Tuhan beri, tahu tugas yang Tuhan beri. Ada pimpinan, ada yang membantu pimpinan, dan kita sebagai anggota yang harus menjalankan apa yang Tuhan katakan melalui suara pimpinan, dalam hal ini Musa. Yang saya melihat di situ bagaimana persatuan itu ada. Tanpa persatuan tidak bisa. Kita lihat di mana kesatuan hati, kesatuan rasa memiliki, kesatuan rasa berjuang bersama untuk menjadikan satu persekutuan itu Tuhan kita mau
Tuhan menyertai kita, kita jaga persekutuan itu melalui tangan Musa. Dan kita lihat di sini waktu lebih jelas waktu Musa naik di gunung dan diikuti oleh Harun dan Hur. Ya, di situ masih ada kata ketidakmampuan Musa sebagai manusia biasa. Tidak ada kekuatannya, tetapi dia ditopang oleh dua pembantunya, yaitu Harun dan Hur. Di situ ada kerjasama. Tanpa kerjasama tidak bisa, ya, tidak bisa membawa satu misi Tuhan untuk mengalahkan dunia ini. Dalam hal ini mengalahkan bangsa Amalek. Ya, di bawah bangsa Israel menunggu yang dipimpin oleh Yosua yang bagaimana berperang melawan bangsa Israel, tetapi yang dipimpin oleh Musa dengan mengangkat tangannya. Itu tanda Tuhan ada di situ. Dan di sini saya melihat bahwa pada zaman Perjanjian Lama, visi kita dipimpin, pribadi kita dipimpin oleh seorang pimpinan, yaitu dalam hal ini Musa. Apa yang bedanya dengan zaman akhir? Zaman pengurahan Tuhan adalah zaman Roh Kudus. Ya, zaman kita tidak seperti di zaman Musa Perjanjian Lama. Bedanya di zaman sekarang Tuhan sendiri sudah tinggal di kita. Itu perbedaan yang sangat menyolok, ya. Dan apa yang membedakan kehebatannya? Ya, kehebatannya yang lebih hebat adalah kita, karena Tuhan sudah tinggal di kita. Kita memimpin diri kita dengan Tuhan yang tinggal di kita. Ya, kalau Musa masih fisiknya lemah, harus ada orang yang menopang, ya, menopang tangannya, yang mengangkat bersama-sama merasakan itu. Dan apa yang sangat berbeda dengan generasi kita sendiri sudah dengan Tuhan. Jadi tidak ada kata tidak mampu. Ya, saya merenungkan ini. Kemampuan zaman kita, zaman akhir adalah kemampuannya Tuhan. Tidak ada setengah-setengah, lebih hebat dari Perjanjian Lama. Ya, begitulah Tuhan membentuk bangsanya dengan cara kita renungkan. Saya harap Bapak Ibu bisa merenungkan ini di rumah. Bagaimana awalnya Tuhan membentuk dengan tangannya sendiri bangsanya, yaitu bangsa Israel, sampai pada sekarang kita adalah Israel masa kini, Israel baru, ya. Kita ini Tuhan sudah tinggal, jadi kita punya kekuatan tidak lagi ditongkat oleh orang lain. Kita dengan Tuhan, bagaimana kita membina hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan memimpin kita, ya. Tidak ada seperti Musa memberitahu ada rambu, ada aturan. Memang ada dasar yang Tuhan berikan, tetapi bagaimana kita memimpin diri kita sendiri adalah Tuhan sendiri yang memimpin kita. Jadi Bapak Ibu, teman-teman di rumah, untuk zaman kita tidak ada alasan saya tidak mampu, saya tidak kuat, ya. Bagaimana Tuhan tugaskan saya di satu tempat marketplace kita masing-masing, tidak ada kata tidak mampu. Bapak Ibu, teman-teman di rumah, generasi muda, zaman kita adalah zaman yang sangat-sangat penuh tantangan, karena kita tahu yang kita lawan musuh kita adalah iblis yang selalu punya rencana untuk menjatuhkan kita. Iblis memakai segala cara di dunia ini. Dia masuk di dalam, intinya untuk menjatuhkan kita. Seperti waktu itu kita sedikit renungkan bagaimana waktu itu bangsa Israel menghadapi peperangan dengan bangsa Amalek. Kita sekarang ada zaman akhir, zaman yang penuh dengan segala tantangan hidup. Salah sedikit kita bisa jatuh, salah sedikit kita bisa lihat kita sudah, tanpa kita sadari kita sudah ada di area daripada iblis. Ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Yang perlu sekali adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat perlu.
sedikit keras, sedikit radikal. Bapak Ibu, saya selalu ingatkan, karena selalu kami alami kehidupan ini sangat sulit. Sebenarnya di dalam Tuhan tidak ada kesulitan. Yang ada kesulitan kita akui itu ada kalau kita tidak bersandar dengan Tuhan. Kesulitan di zaman akhir ada dua. Kita tidak bersandar di Tuhan, kesulitan itu datang untuk menjatuhkan kita. Tapi dengan Tuhan, kesulitan itu ada bukan untuk menjatuhkan, tapi kesulitan itu ada untuk kita melihat Tuhan di situ. Tuhan berbicara di situ. Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita bisa ambil itu untuk apa? Kita mendewasakan diri kita melawan kuasa iblis dengan pimpinan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat mengenal Tuhan tanpa kita berjuang menghadapi kehidupan ini. Kita ada di dunia ini karena Tuhan katakan kita ada tugas yang Tuhan berikan. Tugas untuk mengenalkan Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kenalah Tuhan setiap hari, pupuk keintiman dengan Tuhan. Di situ kita akan dapat Tuhan berbicara. Tuhan berbicara di perjuangan, di tempat kita ditempatkan, di marketplace kita masing-masing, di rumah, di kantor, di persekutuan, ya, di dalam komunitas kita. Di situ Tuhan berbicara. Banyak orang yang mengatakan dalam hal ini hubungannya, saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, suara Tuhan tidak, memang kita harus pelajari mendengar suara Tuhan. Kita harus masuk dengan Tuhan dulu. Hubungan kita, keintiman dengan Tuhan, di situ kita bisa mendengar suara Tuhan. Tanpa kita intim dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita tidak bisa mendengar suaranya. Kita mendengar suaranya dasarnya adalah firman, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Waktu kita berjalan dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, firman itu akan keluar. Itulah suaranya. Suaranya itulah yang kita mau dengar di dalam perjuangan kita hidup. Janganlah membuat kehidupan akhir zaman ini, janganlah Tuhan kita buat tempat kita hanya bersandar cari jalan keluar. Kita harus lebih dari itu. Keintiman itu membuat kita bisa kuat. Kita melawan musuh kita. Kita tahu trik-trik musuh kita karena hubungan kita dengan Tuhan. Di situ banyak Tuhan berbicara. Tanpa hubungan dengan Tuhan, kita tidak bisa tahu apa pribadinya. Kita tidak bisa tahu apa yang mau Tuhan mau di dalam kita. Tidak ada kata kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan kita bisa pelajari kalau kita tahu firman. Karena firman itu Tuhan punya suara. Saya praktekkan ini Bapak Ibu, kami seluruh keluarga, bagaimana mendengar suara Tuhan. Karena kami banyak melayani, terbenturnya banyak yang mengatakan, saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana mau mendengar suara Tuhan kalau kita hubungan dengan Tuhan Senin Kamis? Hanya pergi gereja, hanya tidur kita, baru tidur kita berdoa, makan kita berdoa. Ya, batas-batas tertentu, tetapi yang lain nanti kerja dulu kita berdoa, itu benar. Tapi saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara di rumah, kita harus lebih radikal, lebih lagi berhubungan dengan Tuhan. Dengan hal demikian Bapak Ibu, hal demikian kita bisa mengetahui kehidupan dunia ini. Karena keintiman itu Tuhan mudah berbicara dengan kita. Kita tahu Tuhan, Tuhan tahu kita. Nah, tidak ada alasan kita tidak tahu keadaan kita tidak tahu isi dunia ini, kita tidak tahu rencana Tuhan. Karena semua apa yang Tuhan berikan pada kita tidak ada batasan. Waktu Dia menciptakan kita, tidak ada kata batasan. Dia mengatakan segambar. Semua apa yang Tuhan mau punya, kita terima dari Tuhan. Jadi tidak ada batasan. Nah, sekarang pertanyaan di kita, apakah kita mau untuk menerima apa yang Tuhan mau? Janganlah kita buat Tuhan itu sebagai sambilan. Kalau aku susah, baru kita datang. Kalau aku senang, kita mengucap syukur. Tuhan tidak mau batasan itu. Tuhan mau semua apa yang Tuhan mau berikan pada kita, asal kita dekat dengan kita. Itulah radikal, ya. Nah, zaman akhir adalah zaman yang menentukan kita adalah radikal kita. Mari Bapak Ibu, apa yang Tuhan ingin
kita lakukan di dunia ini, di bumi ini, di marketplace yang dia berikan pada kita nampakkan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan dimuliakan, Tuhan akan memilih, memanggil kita untuk menjadi pekerjanya lebih dan lebih lagi di tempat kita ditempatkan, Tuhan tempatkan. Hanya itu saya bisa berikan, kiranya Bapak Ibu bisa mengerti, dan saya berdoa Tuhan melalui Roh Kudus dapat memberikan pengertian yang lebih lagi di rumah dan lebih daripada pengertian apa yang saya berikan. Saya berdoa apa yang kami selalu berikan itu menambah pengetahuan, menambah keintiman Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari, agar apa yang Tuhan inginkan bisa keluar dari kehidupan Bapak dan Ibu juga. Tuhan memberkati, sampai kita jumpa, Maranatha.